Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat, malam yang ke-11 dari bulan Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan 29 Januari 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Mubarak, Tumang, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Masjid ini saya pernah datang di bulan Januari, tepatnya juga tahun 2023. Alhamdulillah, masjidnya sudah baru. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Tema kajian Islam ilmiah pada kesempatan kali ini adalah Ramadan Syahrul Mubarak. Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Kenapa kita harus membicarakan bulan Ramadan, padahal masih sekitar belasan hari lagi bulan Ramadan? Jawabannya adalah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan para sahabatnya apabila masuk bulan Ramadan, maka beliau mengingatkan tentang kedatangan bulan Ramadan. Dan tidak pernah ada bulan di dalam 12 bulan dalam setahun kecuali Ramadan yang disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Misalkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauman wa hadara Ramadan. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari beliau bersabda dan telah datang bulan Ramadan. Beliau mengatakan atakum Ramadan. Di dalam riwayat Imam An-Nasai, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyam." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Ini hadis memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita sebagai seorang muslim wajib bersuka cita memasuki bulan Ramadan, dan juga wajib mempersiapkan diri untuk memasuki bulan Ramadan. Timbul pertanyaan, bagaimana cara agar persiapan diri untuk memasuki bulan Ramadan? Cara yang pertama dan paling utama adalah menumbuhkan keyakinan bahwa bulan Ramadan bulan yang penuh dengan berkah. Menumbuhkan keyakinan bahwa bulan Ramadan bukan sembarang bulan. Menumbuhkan keyakinan bahwa bulan Ramadan bulan istimewa, bulan yang penuh dengan berkah.
ini adalah salah satu persiapan untuk memasuki bulan Ramadan dan agar kita benar-benar menggunakan kelak bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Setiap harinya, setiap jamnya, setiap menitnya, setiap detiknya tidak boleh berlalu begitu saja di dalam bulan Ramadan. Harus benar-benar digunakan sebaik-baiknya untuk memperbanyak ibadah dalam bulan Ramadan. Bagaimana caranya? Seperti yang sudah saya ungkap tadi. Menumbuhkan di dalam kalbu keyakinan bahwa ini bulan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Dan inilah gelar yang paling sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bulan Ramadan. Kita dulu dikenal menyebut bulan Ramadan dengan bulan suci Ramadan. Kalau kita lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka gelar yang paling sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bulan Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Bulan berkah, itulah yang disebut dengan gelar dari bulan Ramadan. Dan itu yang harus kita tanamkan di dalam kalbu kita. Timbul pertanyaan sekarang, apa sebenarnya arti berkah di dalam agama Islam? Berdasarkan dalil baik dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Arti berkah yang pertama adalah ziyadatul khair wa kathratuhu, kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Kebaikan banyak dan terus bertambah. Itulah arti berkah. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadan syahrun mubarak, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah, maka berarti kebaikannya banyak dan terus bertambah. Dari mulai malam pertama, nanti saya akan sebutkan dalil-dalilnya, sampai malam yang terakhir. Bahkan semakin mau berakhir bulan Ramadan, semakin banyak berkahnya. Dan ini yang harus diingat oleh seorang muslim ketika masuk ke dalam bulan Ramadan. Ini bulan kebaikannya, pahalanya sangat banyak dan terus bertambah. Semakin mendekati akhir-akhir Ramadan, pahalanya, kebaikannya tambah banyak. Dan ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin semangat beribadah di 10 hari pertama. 10 hari kedua mulai kendor. 10 hari ketiga sudah tidak ada lagi bau Ramadannya. Yang ada adalah bau masakan, bau baju baru. Padahal semakin mau terakhir bulan Ramadan, disitulah puncak keberkahan bulan Ramadan. Maka saya berharap nanti saya akan jelaskan, tapi saya ingatkan dari awal dulu, puncak keberkahan Ramadan, puncak kebaikan Ramadan ada pada akhirnya, bukan pada awalnya. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan semakin berkah, semakin berlipat-lipat pahalanya, ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya arti berkah adalah kasratul khair wa ziyadah,
kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 96, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin." Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan untuk manusia sebagai tempat ibadah adalah yang berada di Bakkah, yaitu di Mekah. Maksudnya adalah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah atau Al-Masjidil Haram yang penuh dengan berkah. Kenapa penuh dengan berkah? Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, ja'alahu mubarakan litadha'ufil 'amali fihi fal barakatu kathratul khair. Allah jadikan Masjidil Haram Al-Ka'bah Al-Musyarrafah penuh dengan berkah. Mengapa demikian? Karena beramal ibadah di Masjidil Haram dilipatkan pahalanya. Seperti orang sholat, satu sholat di Masjidil Haram senilai dengan 100.000 sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun fil Masjidil Haram bi mi'ati alfi salah fi ma siwa. Satu salat di Masjidil Haram senilai dengan 100.000 salat. Ustaz, ngitungnya itu gimana? Gini. Kalau kita di Masjid Al-Mubarak, satu hari satu malam 5 kali salat wajib, terutama bagi laki-laki. 5 kali sholat satu hari satu malam. Baik. Kemudian 30 hari berarti 5 kali 30 150. 1 tahun berarti 150 kali 12. Pinten? Pulau matematik merah ya. Pinter dah. 1.800.000. Kita ingin mencapai 100.000 sholat. Satu tahun sholat di sini di Masjid Al-Mubarak 1.800 sholat. Kita ingin mencapai 100.000 sholat. Berarti pirang tahun? Banyak tahun nggih, kula ngertos. 55 tahun 6 bulan 20 hari. Itu umur kita mungkin tidak sampai. Itu 1 kali sholat takbiratul ihram sampai salam di Masjidil Haram. 1 kali sholat senilai dengan orang sholat di masjid-masjid lain selama 55 tahun 6 bulan 20 hari. Saking banyaknya, saking berkahnya sholat di Masjidil Haram. Begitulah arti berkah yang berkaitan dengan Ramadan. Dilipatkan pahalanya. Keberkahan artinya kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Jangan main-main di dalam bulan Ramadan. Jangan lalai dalam bulan Ramadan. Jangan santai. Jangan banyak nonton. Jangan banyak scroll media sosial, TikTok, dan lain-lain. Kenapa demikian? Sayang waktunya. Karena dia bulan yang penuh berkah, yang pahalanya banyak dan terus bertambah. Ini arti berkah yang pertama. Arti berkah yang kedua dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin. Beliau mengatakan bahwa allati ja'alna fiha al-khaira thabitan daiman li ahliha. Keberkahan artinya adalah kebaikan yang tetap dan terus
terus-menerus ada, tidak pernah tidak ada. Kebaikannya tetap dan terus-menerus ada, tidak pernah tidak ada. Kalau tadi Rasulullah SAW bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak," telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, berarti kebaikan Ramadan tetap dan terus-menerus ada sampai akhir, tidak pernah habis, tidak pernah tidak ada, walau satu hari pun, walau satu malam pun. Inilah bulan yang akan kita hadapi sekitar 18 hari lagi atau 19 hari lagi. Jangan bermain-main. Saya akan menyebutkan keberkahan-keberkahan bulan Ramadan sekarang. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Dan Al-Quran kitab yang penuh dengan berkah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk dan sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Ketika Al-Quran diturunkan bulan Ramadan, ini menunjukkan bahwa Ramadan bulan yang penuh dengan berkah. Kenapa? Karena semua, perhatikan, semua yang ada hubungannya dengan Al-Quran pasti berkah. Saya mulai dari atas. Allah berfirman kepada Jibril. Jibril mendengar firman Allah Al-Quran. Maka Jibril menjadi malaikat paling berkah, paling mulia dari seluruh malaikat. Jibril membawa Al-Quran kalamullah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizatnya Al-Quran. Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan Al-Quran. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sayyidu waladi Adam, pemimpin anak manusia, Rasul paling berkah, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, bulan Ramadan, bulan yang diturunkan dalamnya Al-Quran, maka menjadi bulan paling berkah. Atakum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Semua yang berhubungan dengan Al-Quran pasti dia mulia dan berkah. Malam yang diturunkan di dalamnya Al-Quran disebut dengan Lailatul Qadar sebagai malam yang paling berkah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Surat Al-Qadar. Dalam surah Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Semua orang yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti berkah mulia. Maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Ya, dan saya sering mengatakan, ini bukan mengejek, tetapi ini memotivasi. Yang paling sedih saat bulan Ramadan adalah yang tidak lancar baca Qur'annya. Dulu saya mimpin sebuah masjid, maka dari mulai 6 bulan sebelum Ramadan saya buka kelompok-kelompok pengajian, pembenaran bacaan Al-Quran dan penglancaran bacaan Al-Quran. Tujuannya apa? Nanti Ramadan bisa hatam baca Quran. Karena para ulama mengatakan syahrul Ramadan syahru tilawatil Quran wa it'amut ta'am. Cuma 2 amalan bulan Ramadan, selain puasa tentunya, selain tarawih, yaitu bulan baca Quran dan bulan banyak sedekah, memberi makan kepada orang lain. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnu Katsir berkata, yamdahu ta'ala syahr as-siyam min baini sa'iri syuhur bi an ikhtarahu min bainihinna li inzal Qur'an al-'azim fihi. Allah memuji bulan Ramadan
dari bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena bulan Ramadan menjadi bulan penuh berkah. Kenapa? Karena diturunkan Al-Quran yang agung di dalamnya. Ini keberkahan Ramadan yang pertama. Kemudian keberkahan Ramadan yang kedua. Di dalam bulan Ramadan, dari mulai malam pertama sampai malam terakhir, seluruh pintu surga yang 8 dibuka oleh Allah. Tidak ada yang tertutup. Dan seluruh pintu neraka yang 7 ditutup oleh Allah, tidak ada yang terbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha bab wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab." Jika pada malam pertama dari bulan Ramadan dibelenggu dengan rantai, diikat dengan rantai para syaitan dan pemimpin-pemimpin jin, dan ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Dibuka pintu-pintu surga, tidak ada satu pun pintu yang tertutup. Ini keberkahan bulan Ramadan. Jinnya, syaitannya diikat dengan rantai, pintu surganya dibuka, pintu nerakanya tertutup. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, emang kenapa kalau seandainya jinnya dibuka, diikat dengan rantai? Jawabannya adalah hada yadullu ala qillatil 'asin. Ini menunjukkan bahwa sedikitnya orang yang bermaksiat di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena syaitan, jin, iblisnya sudah diikat dengan rantai. Nek, kalau ada orang yang bermaksiat dalam bulan Ramadan, keterlaluan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya baghiyal khairi aqbil." Wahai pencari kebaikan, ayo sambut. Ini sekarang bulan Ramadan, bukan sembarang bulan. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai pelaku keburukan, cukupkan. Kamu sekarang dalam bulan Ramadan. Kenapa? Para syaitan dan pemimpin-pemimpin jin dibelenggu dengan rantai. Ada lagi yang bertanya, Ustaz, kan syaitannya diikat dengan rantai, pemimpin jinnya diikat dengan rantai, tetapi masih banyak yang bermaksiat, bahkan sangat nyata maksiatnya. Pertanyaan kulo, apa maksiat yang paling nyata di dalam bulan Ramadan? Yang tidak puasa, yang tidak puasa itu paling banyak terlihat dalam bulan Ramadan. Timbul pertanyaan, Ustaz, bukankah pemimpin syaitannya sudah dibelenggu dengan rantai, jinnya juga dibelenggu dengan rantai, mengapa masih ada yang maksiat? Contoh maksiat paling nyata adalah ada yang tidak puasa, padahal dia muslim, balik, berakal, mampu, mukim selain wanita yang haid dan nifas. Jawabannya apa? Yang pertama, kita ini bermaksiat bukan hanya sekedar bisikan syaitan, tetapi juga ada hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun. Sesungguhnya hawa nafsu memerintahkan kepada maksiat. Yang kedua apa? Di dalam diri kita ada sifat-sifat buruk. Itu yang juga menyebabkan seseorang bermaksiat. Bukan hanya bisikan syaitan. Yang ketiga, yang diikat cuma pemimpinnya, pasukannya masih kata. Paham? Ngertos? Baik. Ya, yang diikatkan cuma pemimpinnya. Baik. Ustaz, apa buktinya atau apa hubungannya? Pintu surga ditutup, dibuka, pintu neraka ditutup sebagai bukti keberkahan Ramadan. Saya ulangi pertanyaannya. Apa hubungannya Ramadan berkah
dengan pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Apa hubungannya? Paham pertanyaannya? Hubungannya adalah, perhatikan baik-baik. Jawabannya diambil dari kitab Al-Muntaqa Syarh Muwatta, bahwa fayakunu dzalika alamatan ala barakati syahr wa ma yurja lil 'amili fihi min al khair wa yahtamilu an yurida bi fathi abwabil jannah kathratu thawab ala siyam asy-syahr wa qiyamih wa anna al 'amala fihi yu'addi ila jannah. Ringkasannya, yang dimaksud Ramadan bulan penuh dengan berkah, hubungannya dengan pintu surga dibuka adalah saking banyaknya pahala yang Allah sediakan dalam puasa dan bangun malam dalam bulan Ramadan, yaitu salat tarawih. Yang mana pahalanya bisa menghantarkan ke dalam surga. Ini adalah jawaban pertama. Baik, itu surga Ustaz. Nerakanya gimana? Jawabannya adalah bima'na kathratul ghufran wat tajawuz 'anil dzunub. Yang artinya, yang dimaksud dengan pintu neraka ditutup saking banyaknya ampunan dan pemaafan dari dosa-dosa oleh Allah khusus di dalam bulan Ramadan. Itulah keberkahan Ramadan. Makanya wajar Pak, Rasulullah SAW bersabda, Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kabair. Antara Ramadan dengan Ramadan selanjutnya menghapuskan dosa di antaranya selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari, itu keberkahan yang kedua dalam bulan Ramadan. Apa keberkahan kedua? Pemimpin jin dan syaitan diikat dengan rantai, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Dengan tafsirannya yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, keberkahan yang ketiga, ini luar biasa. Jangan main-main pokoknya. Makanya saya tadi dari awal sudah ingatkan. Puncak keberkahan Ramadan ada pada akhirnya. Dan ini mau tidak mau harus merubah cara berpikir kaum muslimin terutama di negara kita. Apa itu? Lihat, di dalam bulan Ramadan, yang ketiga ya, keberkahan Ramadan, terdapat satu malam yang beribadah di dalamnya lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Yang disebut dengan malam apa? Lailatul Qadar. Beribadah di dalam Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Apa dalilnya? Bahwa ini malam berharga, ini malam mahal, ini malam tidak boleh sembarangan seseorang melewatkannya. Lihat hadis riwayat Imam An-Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr." Allah, hanya Allah memiliki di dalam bulan Ramadan satu malam, hanya satu malam, lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Lihat. Siapa yang dilarang mendapatkan kebaikan malam tersebut, maka sungguh ia benar-benar merugi. Tanamkan Pak, 10 malam terakhir bulan Ramadan, 10 malam paling afdal sepanjang tahun, sepanjang masa sampai hari kiamat. Setiap tahun sepanjang masa sampai hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, yang disebutkan di dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fihi lailah." Di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam, khairun min alfi syahr. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullah wa la yuhram khairaha illa mahrum. Di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam. Ingat Pak ya, cuma satu malam. Kalau Lailatul Qadar malam 21,
Jangan pernah berharap ada malam-malam Lailatul Qadar di sisa malam terakhir, di sisa malam tersebut di tahun itu. Nggak ada lagi. Cuma satu malam. Lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, sungguh dia diharamkan dari kebaikan seluruhnya. Lihat, kebaikan seluruhnya. Bahkan saya bisa katakan, yang tidak dapat Lailatul Qadar di bulan Ramadan itu, maka dia nihil, rugi, serugi-ruginya. Wala yuhram khairah illa mahrum. Tidak ada yang diharamkan kebaikan Lailatul Qadar kecuali orang-orang yang merugi. Timbul pertanyaan, Ustaz, dari sisi mana Lailatul Qadar itu berkah? Yang pertama, Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maknanya, Mak? Apa tafsirannya? Perhatikan baik-baik. Beberapa tafsiran yang saya nukilkan dari ulama tafsir dalam kitab-kitab tafsir. Yang pertama, di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, anna rajulan min Bani Israel yahmilu silaha fin nahar wa yasum wa yaqumul laila alfa syahr. Falailatul Qadar khairun minhu. Artinya, ada orang zaman dahulu mengangkat senjata di siang hari, melawan musuh, berjihad berarti, amalan paling tinggi. Kemudian berpuasa di siang hari, bangun malam di malam hari. Dia lakukan itu selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadahnya seorang yang berjihad di siang hari, bangun malam di malam hari. Dia lakukan itu selama 1000 bulan. Lailatul Qadar, beribadah pada malamnya lebih baik daripada amalan pemuda tadi. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan bahwa Jibril alaihi salam pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, ajibat ummatuka min ibadati arba'ati nafar min Bani Israel. Lam ya'sullaha tarfata ain. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatmu heran dengan ibadah 4 orang nabi dari Bani Israel. Nabi Zakaria, Yahya, Ilyas, dan Hezqil. 4 orang nabi dari Bani Israel. Ahli ibadah selama 1000 bulan, tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun. Umat Nabi Muhammad SAW takjub dengan amalan 4 orang tersebut. Kata Jibril alaihissalam, Inna Allah anzala ala ummatik khairun min dhalik. Sesungguhnya Allah telah menurunkan untuk umatmu lebih baik daripada ibadahnya 4 orang nabi dari Bani Israel, tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun selama 80 tahun, 1000 bulan. Apa itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Lebih baik daripada ibadahnya 4 orang nabi dari Bani Israel, beribadah kepada Allah selama 80 tahun, tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun. Itu tafsiran daripada Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sebelum azan saya lanjutkan dikit. Ini menuntut kita untuk merubah kebiasaan kita di Indonesia. Kalau sudah 10 malam terakhir bulan Ramadan, beli baju. Habis itu sampai rumah kekecilan. Pulang lagi ke pasar. Pas pulang ke pasar, yang jualan bajunya tutup. Siapin makanan, siapin masakan. Mudik, saya tidak mengharamkan mudik. Cuma ini kebiasaan-kebiasaan kaum muslimin
yang membuat mereka di Indonesia, yang membuat mereka akhirnya 10 malam terakhir bulan Ramadan berbeda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diampuni dosa yang telah akan datang, dijamin masuk surga. Surga masuk pertama kali, beliau adalah orang yang pertama kali masuk surga. Lihat bagaimana kalau sudah masuk. Aisyah, istri beliau bercerita radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr. Rasul SAW kalau sudah masuk 10 malam terakhir, ahyal laila, menghidupkan malam. Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i dimakruhkan begadang untuk beribadah semalaman suntuk kecuali 10 malam terakhir bulan Ramadan. Membangunkan keluarga dan mengikat tali sarung menjauhi istri untuk digauli. Maka saya berharap 10 malam terakhir bulan Ramadan Masjid Al-Mubarak jangan dimatikan lampunya, dibuka pintunya. Biarkan orang-orang beribadah kepada Allah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Biarkan orang-orang beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan agar kampung kita semakin berkah, mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau perlu datangkan imam atau imam yang tadi Masya Allah luar biasa bacaannya untuk membaca, mengimami agar semakin semangat untuk sholat, mencari, berburu Lailatul Qadar. Rubah Pak kebiasaan kita, rubah kebiasaan masyarakat kita. Kalau sudah 10 malam terakhir bulan Ramadan, di kota-kota masjid kosong, yang full tempat pusat perbelanjaan. Mudah-mudahan ini penjelasan bisa dimaklumi. Jadi yang pertama tadi, keberkahan bulan Ramadan, di dalamnya diturunkan Al-Quran. Keberkahan yang kedua dari bulan Ramadan, di dalamnya para syaitan, pemimpin jin diikat dengan rantai. Kemudian pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Keberkahan yang ketiga, di dalamnya terdapat 1 malam yang beribadah di dalamnya lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan yang mungkin umur kita tidak sampai kepada 83 tahun 4 bulan. Yang keempat, keberkahan Ramadan adalah doa-doa di dalam bulan Ramadan dikabulkan. Berapa banyak doa kita yang mungkin belum dikabulkan oleh Allah menurut perakiraan kita. Dalilnya apa Ustaz? Coba perhatikan Bapak. Surat Al-Baqarah. Ayat-ayat puasa dan ayat-ayat Ramadan dalam Al-Quran ada pada surat Al-Baqarah dari mulai ayat 183 sampai 187. Dari mulai ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Sampai kepada ayat 187. 183 sampai 187. Di tengah-tengah ayat tersebut ada ayat 186 yang berbunyi begini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Seakan-akan Allah ingin memberikan isyarat kepada kita bahwa perbanyaklah doa di dalam bulan Ramadan, karena salah satu keberkahan bulan Ramadan, bulan yang dikabulkan doa-doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil dari Al-Qur'an. Adapun dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih jelas lagi. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi utaqa'a fi kulli yawmin wa lailah. Likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah." Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu di setiap malam bulan Ramadan. Dan setiap hamba dari mereka memiliki doa yang dikabulkan. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita 2 hal. Keberkahan Ramadan sebagaimana yang sudah saya sebutkan di nomor 4, yaitu doa-doa dikabulkan dalam bulan Ramadan. 1. Yang kedua, keberkahan Ramadan dalam hadis ini adalah Allah
membebaskan orang-orang dari api neraka di dalam bulan Ramadan di setiap malam. Makanya mungkin Bapak Ibu sering dengar penceramah, biasanya 10 hari pertama adalah awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. 10 hari pertama rahmat dari Allah. 10 hari kedua adalah ampunan dari Allah. 10 hari ketiga dibebaskan dari api neraka. Itu tidak benar. Yang benar 30 hari penuh dengan rahmat, 30 hari penuh dengan ampunan, 30 hari setiap malamnya penuh dengan kebebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang benar. Baik. Itu keberkahan Ramadan yang keempat. Keberkahan Ramadan yang kelima yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu di setiap malam bulan Ramadan. Keberkahan yang keenam dari bulan Ramadan adalah bulan Ramadan penghapus dosa. Penghapus dosa dan kesalahan. Sebagaimana hadis yang sudah saya sebutkan dari riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir." Yang artinya salat 5 waktu dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Antaranya itu menghapuskan dosa. Dari Jumat kepada Jumat antaranya menghapuskan dosa. Dari Ramadan kepada Ramadan selanjutnya antaranya menghapuskan dosa. Selama dosa-dosa besar dijauhi. Itu syaratnya. Itu syarat dihapuskan dosa di dalam bulan Ramadan. Kemudian ada hadis menarik yang juga menunjukkan keberkahan Ramadan, bahwa Ramadan adalah penghapusan dosa, yaitu hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Suatu ketika Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, kemudian beliau mengucapkan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Dan arti amin di dalam bahasa Arab artinya adalah ya Allah kabulkanlah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadza? Wahai Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali ketika naik ke atas mimbar? Sebelumnya engkau tidak melakukan ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan baik-baik. Faqala li Jibril. Jibril alaihissalam berkata kepadaku, "Raghima anfu 'abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu faqultu amin." Yang artinya, semoga seorang yang masuk ke dalam bulan Ramadan lalu tidak diampuni dosanya, maka dia benar-benar merugi. Ucapkanlah amin. Kata Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Maka aku pun mengucapkan amin. Makanya saya katakan dari tadi di awal, hati-hati Pak, jangan main-main dalam bulan Ramadan. Dia kesempatan emas. Mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita. Mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita. Jangan main-main dalam bulan Ramadan. Yang kebiasaan mungkin suka nongkrong, kemudian ngobrol, buang waktu, maka Ramadan nggak ada begitu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah sampai 60 kali hatam selama bulan Ramadan. Dan bagi para santri di pesantren, menghatamkan bulan Ramadan sebanyak 5 kali itu, insya Allah itu hal yang biasa. Santri kami Pak di pesantren 2 pekan dia bisa hatam 5 kali sebelum liburan. Nggak tahu kalau sudah sampai di rumah. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari, Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang hafal Quran 60 kali hatam itu bukan cerita dongeng. Gunakan waktunya sebaik-baik. Lihat, itu amalan pertama. Amalan yang kedua, raghima anfu 'abdin dzukirtu indahu falam yusalli 'alaik faqultu amin.
Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh orang yang namamu disebutkan di hadapannya lalu dia tidak bersalawat atasmu, dia benar-benar merugi. Ucapkanlah amin, maka aku pun mengucapkan amin. 2. Yang ketiga, amalan kedua berarti bersalawat. Yang ketiga, raqima anfu 'abdin adraka walidayhi aw ahadahuma falam yadkhulil jannah faqultu amin. Sungguh semoga orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, lalu dia tidak berbakti kepada keduanya, lalu dia tidak dimasukkan ke dalam surga, ucapkanlah amin, maka aku pun mengucapkan amin. Apa rahasianya Pak 3 amalan ini Pak? Pertama dapat bulan Ramadan, yang kedua bersalawat, yang ketiga berbakti. Rahasianya adalah ini kesempatan besar, tidak terulang. Jangan main-main. Kalau sudah disebutkan nama Nabi, bersalawatlah atasnya, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau mendapati bulan Ramadan, gunakan sebaik-baiknya, karena mungkin ini Ramadan terakhir. Yang ketiga, kalau mendapati orang tua, maka berbaktilah semampunya. Ya, jangan sampai disia-siakan karena umur orang tua terbatas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hadis menarik. Perhatikan baik-baik, yang mungkin sebagian orang melalaikan hadis ini dan belum merasa ini Ramadan adalah bulan yang mahal harganya. Perhatikan baik-baik. Siapa yang mendapati bulan Ramadan, maka bulan Ramadan baginya mahal. Resapi hadis ini baik-baik. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ada seorang sahabat Nabi bernama Talha bin Ubaidillah. Beliau bercerita, ada 2 orang dari daerah Bali menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berdua masuk Islam. 2 orang ya, masuk Islam. Salah satunya ahli ibadah, sampai berjihad dan mati syahid di medan pertempuran. Yang satu tidak berjihad, tetapi dia masih hidup 1 tahun lagi setelah orang ini meninggal. Kemudian Talha bin Ubaidillah, lalu baru yang kedua ini meninggal. Jadi dua-duanya meninggal. Cuma yang satu lebih dulu, yang ini belakangan. Lalu Talha bin Ubaidillah bercerita, aku melihat di dalam mimpiku, ana inda babil jannah id ana bihima. Aku di pintu surga. Kemudian aku dengan 2 orang ini. Yang satu mati syahid, yang satu terlambat matinya tadi. Kemudian fa'adzina fa kharaja kharijun minal jannah fa'adzina lilladzi tufiya al-akhira minha. Lalu ada malaikat dari surga, kemudian keluar dari surga dan mengizinkan orang yang paling terakhir yang mati tadi, yang tidak ikut berjihad tadi, lebih dahulu masuk ke dalam surga. Kemudian datang malaikat yang lain, kemudian mengizinkan yang kedua, yang mati syahid duluan tadi, baru dia masuk ke dalam surga setelah yang terakhir masuk ke dalam surga. Lalu beliau bangun dari mimpinya, pagi-pagi beliau bercerita kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kenapa demikian? Ini mati syahid. Kenapa terlambat masuk surganya? Kemudian kata Rasulullah SAW, min ayyi dzalika ta'jabun? Kenapa kalian heran akan hal itu? Kemudian para sahabat menjawab, ya Rasulullah, hadza kana ashadda ar-rajulaini ijtihadan thumma istuhid wa dakhala al-akhirul jannah qablah. Wahai Rasulullah, ini lebih banyak amalnya, mati syahid. Tetapi kenapa yang terakhir mati lebih dulu masuk surga? Kata Rasulullah SAW, lihat nilai Ramadan, jangan main-main. Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sana. Bukankah orang ini masih hidup setahun setelah ini meninggal? Kata para sahabat, bala, iya. Wa adraka Ramadan, bukankah orang ini yang mati, yang hidup 1 tahun lagi, dia mendapati Ramadan sekali lagi? Kata para sahabat, iya.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ard." Maka jarak antara orang ini dengan orang ini seperti antara langit dan bumi. Hanya mendapati 1 tahun Ramadan. Makanya saya katakan mungkin ini Ramadan terakhir kita. Umur tidak berbau. Jangan sampai disia-siakan. Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada sebelumnya. Apalagi sudah dapat bekal seperti ini. Kata kunci dari bekal kajian saya ini Pak adalah syahrun mubarak. Ramadan syahrun mubarak. Ramadan bulan penuh dengan berkah. Itu kata kuncinya. Terakhir, saya akan menyebutkan di dalam bulan Ramadan keberkahan lain yang ke-7, yaitu ada amalan-amalan yang pahalanya besar, tidak bisa diamalkan kecuali di dalam bulan Ramadan. Saya ulangi, keberkahan ke-7 bulan Ramadan, amalan-amalan pahalanya besar, tidak bisa diamalkan kecuali dalam bulan Ramadan. Apa itu? Yang pertama, berpuasa karena iman dan berharap pahala, maka diampuni dosanya telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa saja yang berpuasa bulan Ramadan karena iman, ingat ya Pak ya, karena iman. Ustaz, puasa karena iman itu bagaimana? Puasa yang dia menahan makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua waktu subuh sampai terbenam matahari, karena dia meyakini ini adalah kewajiban. Itu maksudnya berpuasa karena iman, bukan hanya ikut-ikutan. Kemudian ihtisaban, berharap pahala. Apa maksudnya berpuasa ihtisaban? Perhatikan ini, penting. Berpuasa, kata Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, an yasumahu ala ma'na raghbah. Dia berpuasa penuh dengan semangat. Fala yastatilu li ayyami. Dia tidak merasa panjang hari-harinya. Wala yastathqilu li siyami. Dia tidak merasa berat puasanya. Jadi kalau orang puasa yang ihtisab, maka dia melihat, waduh baru jam 11, lama sekali buka puasanya. Nggak ada itu. Itu bukan ihtisab namanya. Kemudian puasa yang ihtisab tidak pernah mengatakan, aduh haus sekali. Semakin haus di dalam kalbunya dia berkata, hauskan sekalian. Itu namanya puasa ihtisab. Ini yang sering sebagian orang tidak paham apa makna ihtisab. Itu amalan pertama. Amalan yang kedua, salat tarawih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang bangun malam pada bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya telah lalu. Amalan kedua, tidak bisa dikerjakan sholat tarawih di luar Ramadan. Yang namanya sholat tarawih hanya ada dalam bulan Ramadan. Amalan yang ketiga, sholat tarawih bersama imam sampai selesai, tidak wangsul sebelum selesai imam. Saya dulu, mengapa saya bisa bahasa Jawa sedikit-sedikit? Dulu mondok di Kudus Pak. Jadi saya ingat kata wangsul tadi sedikit menyimpang dari tema. Setiap kali ada yang meninggal maka ada pengumuman di masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampun wangsul, Jumateng Gusti Allah. Saya ingat banget karena 2 tahun. Dan kita pondoknya pondok tradisional, jadi bisa bergaul dengan orang kampung. Tidak seperti pondok yang di penjara begitu. Makanya saya bisa sedikit-sedikit bahasanya. Taib, maka sholat bersama imam sampai selesai. Apa pahalanya? Perhatikan hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sholat tarawih. Innar rajul idza shalla ma'al imam hatta yansarif husiba lahu qiyamul lailah.
Sesungguhnya orang yang sholat bersama imam sampai selesai imamnya, maka dituliskan pahalanya sholat semalaman suntuk. Itu amalan yang ketiga. Itu adalah amalan yang ketiga. Amalan yang keempat, berumrah dalam bulan Ramadan. Semoga semua dari kita diberkahi hartanya oleh Allah SWT, sehingga bisa berumrah dalam bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang perempuan yang tidak ikut berhaji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam karena tidak punya onta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i." Sesungguhnya berumrah dalam bulan Ramadan senilai berhaji bersamaku. Nah, sebagian orang kadang-kadang dia tidak berhaji di bulan-bulan lain kecuali bulan Ramadan untuk mendapatkan pahala ini. Itu amalan yang keempat dan itulah terakhir dari amalan-amalan yang sangat luar biasa yang bisa hanya dikerjakan dalam bulan Ramadan dan bernilai pahala, dan itu menunjukkan keberkahan bulan Ramadan. Alhamdulillah, sekitar 1 jam tepat saya berbicara, 1 jam 2 menit. Mungkin ada pertanyaan? Boleh pertanyaan? Boleh. 1, 2, silakan. Waalaikumsalam. Mengatasnamakan berkah bagi saya dari kalangan muslim. Berkah itu ketika euforia Ramadan itu jualannya laris. Berkah Ramadan. Ya. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah bisa saja dimaknai seperti itu. Kemudian dia semakin hari semakin nambah jualan. Pertanyaan beliau mungkin Bapak Ibu nggak dengar yang di pojok-pojok sana. Sebagian orang menganggap bahwa Ramadan itu berkah dengan menilai atau sudut pandangnya adalah jualan saya tambah laris. Maka itu keberkahan, itu makna dari keberkahan. Tetapi yang kita ingin di sini adalah keberkahan di dalam pahalanya Allah yang disediakan oleh Allah Subhanahu. Dan khusus untuk bekerja, Pak ya. Saya tidak melarang orang bekerja dalam bulan Ramadan, tetapi apabila sudah 11 bulan kita mengais rezeki, terutama orang yang mungkin dia bisa mengatur waktu kerjanya, dia punya usaha, dia punya warung, 11 bulan dia bekerja. 1 bulan dia lebih banyak beribadah, lebih banyak di masjid karena bulan Ramadan, maka ini lebih baik. Saya pernah ada langganan bakso saya di dekat rumah saya. Kemudian dia katakan, "Ustaz, ini malam terakhir, besok Ramadan saya tidak jualan sebulan." "Oh, kenapa Pak?" "Cukuplah 11 bulan Ustaz." 11 bulan saya kerja nyari uang, alhamdulillah cukup. 1 bulan saya ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan haram ya Pak ya untuk bekerja. Tetapi saya ingin menasihati diri pribadi dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa di dalam bulan Ramadan salah satu nama gelar bulan Ramadan Syahrul Ibadah, bulan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa ibadahnya Ustaz? Ini kan tadi kita baru membicarakan keberkahannya, ibadah-ibadah, amalan-amalan inti bulan Ramadan. Mungkin nanti diminta kepada ustaz-ustaz yang wallahu a'lam. Cukup kiranya? Silakan Pak. Bagus pertanyaannya. Kalau tidur siang di bulan Ramadan lalu mimpi basah, apakah batal puasanya? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia bukan dengan pilihannya. Jawabannya tidak. Dia tetap sah puasanya, dia cukup mandi, kemudian dia sholat dan menyempurnakan puasa. Wallahu a'lam. Kemudian juga ini penting bagi pengurus masjid. Saya tidak tahu, mungkin sudah dikerjakan ya. Kalau kami pribadi biasanya, saya di Kalimantan,
baik itu di masjid pesantren saya atau di masjid-masjid yang saya biasa ngisi, dan itu sudah menjadi kebiasaan bahwa di bulan Sya'ban para ustadznya gemar sekali membicarakan tentang bulan Ramadan. Bahkan kita punya kajian Islam intensif pra-Ramadan, dari mulai adab-adab puasa, kesunahan puasa, hal-hal yang diharamkan saat berpuasa, amalan inti bulan Ramadan, keberkahan Ramadan. Jadi yang saya sampaikan tadi itu salah satu poin dari kajian Islam intensif Ramadan, agar kaum muslimin masuk ke dalam bulan Ramadan penuh dengan ilmu, tahu makna dan hakikat puasa sebenarnya, pembatal-pembatal puasa apa, hal-hal yang sangat dilarang saat berpuasa. Nah, ini perlu ditegakkan di tengah kaum muslimin. Mudah-mudahan di masjid ini juga ada kajian-kajian seperti itu. Wallahu a'lam. Terakhir, Pak. Bagus pertanyaannya. Perhatikan baik-baik. Beliau bertanya tentang Lailatul Qadar. Saya akan runut dari awal ya Pak, sampai akhir. 1. Lailatul Qadar pasti terjadi hanya dalam bulan Ramadan. Tidak ada di bulan lain. Yang kedua, Lailatul Qadar pasti terjadi hanya pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dalilnya apa? Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu 2 poinnya. Lailatul Qadar hanya pada bulan Ramadan, Lailatul Qadar pasti hanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang ketiga, Lailatul Qadar hanya saya ulangi, Lailatul Qadar sangat diharapkan terjadinya pada malam ganjil. Sangat diharapkan terjadinya pada malam ganjil. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir fil witri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan di malam ganjil. Itu yang ketiga. Yang keempat, Lailatul Qadar bisa saja terjadi pada malam genap. Lihat bahasa saya, bisa saja terjadi pada malam genap. Apa dalilnya? Seorang sahabat Nabi, pemuda, anak muda lah, yang bernama Abdullah bin Unais, pernah datang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hajat? Ada hajat engkau wahai Abdullah bin Unais?" Kata Abdullah bin Unais, "Saya diutus oleh orang kampung saya untuk bertanya kepada engkau, kam Lailatul Qadar? Kapan Lailatul Qadar?" Jadi memang mereka mencari, mereka buru Pak. Lailatul Qadar itu mereka cari. Bahkan tidak mengapa kita kalau malam-malam di 10 malam terakhir kita lihat, oh ini nggak hujan nih. Oh ini nggak ada bintang jatuh nih malam ini kayaknya. Itu nggak apa-apa. Karena memang kita diperintahkan untuk taharrau, cari benar-benar. Karena harganya mahal. Kemudian kata Rasulullah SAW, Ayu layla hadi. Malam apa ini? Malam 21 wahai Rasul. Kata Abdullah bin Unais, malam 21 wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, hiya layla. Lailatul Qadar malam ini. Kemudian Abdullah bin Unais sesudah dapat hajatnya pulang, ingin mengabarkan kepada kaumnya. Kemudian dipanggil lagi, tahan. Kata Rasulullah SAW, awil qabilah, atau besok malam. Besok malam berarti apa? Malam 22. Makanya saya katakan bisa saja terjadi pada malam. Yang kelima, Lailatul Qadar dia hanya 1 malam dan tidak berbilang dalam 1 tahun. Dia hanya 1 malam dan tidak berbilang dalam 1 tahun. Yang keenam,
Lailatul Qadar sangat diharapkan terjadinya di 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. Makanya itu yang saya bilang. Rubah kebiasaan kita, Pak. 7 hari terakhir kita ngapain, Pak, di rumah? Sibuk baju baru, sibuk makanan baru, sibuk masak ini, sibuk mudik, sibuk. Saya tidak membedakan antara Indonesia dengan Arab Saudi. Tapi saya tinggal di Arab Saudi. Itu, Pak, kita yang tinggal di Arab Saudi selama 13 tahun. Saya tinggal di Arab Saudi 13 tahun. Itu kalau sudah mau berurusan dengan kantor-kantor resmi pemerintahan, itu adalah hari terakhir pengurusan tanggal 20 Ramadan. Sampai jam 4 sore. Kenapa? Karena 21 sampai Lebaran, sampai 10 hari setelah Lebaran libur. Penak ya. Saya kemarin diundang oleh gubernur. Saya bisik ke Pak Gub, saya bilang, lebih baik 10 hari terakhir sebelum Ramadan itu ASN di WFH aja, work from home saja, kerja di rumah saja, kecuali yang pelayanan. 10 hari terakhir libur satu negara demi Lailatul Qadar. Menghargai betul keberadaan Lailatul Qadar. Maka saya berpesan kan, puncak keberkahan Ramadan ada pada Lailatul Qadar. 7 hari terakhir itu sangat diharapkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, iltamisu fis sab'il bawaqi, cari Lailatul Qadar di 7 hari terakhir. Yang saya sebutkan ini semuanya berdalil, Pak. Cari Lailatul Qadar di 7 hari terakhir. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, Lailatul Qadar sangat diharapkan di malam yang ke-27. Kenapa? Karena Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau pernah mengatakan, wallahi, demi Allah, saya sangat mengetahuinya. Dari mana engkau mengetahuinya? Rasul SAW memberitahukan kepada kami bahwa inna lailatul sab'in isyrin, dia adalah malam yang ke-27. Makanya Bapak kalau pergi ke kota Mekah, kota Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, malam ke-27 jangan pulang setelah sholat zuhur. Kalau mau masuk maghrib nggak akan pernah bisa. Semakin penuh. Karena mereka meyakini hadis tersebut. Malam ke-20. Nah itu urutan-urutan tentang Lailatul Qadar. Kemudian terakhir, amalan yang paling utama apa diamalkan pada? Yang pertama adalah beribadah, sholat. Dan lebih lagi kalau di dalam sholatnya baca Quran. Yang kedua, ini bisa kapan saja kita bisa kerjakan, adalah yaitu mengucapkan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu. Maka yang mudik pun bisa mengerjakan itu. Tapi tentu beda, Pak. Vibe kata orang di zaman sekarang itu, vibe, rasa ibadah di masjid dengan rasa ibadah di kereta beda, Pak. Rasa ibadah di bandara beda, rasa ibadah di bus beda. Tetapi tidak menutup kemungkinan, meskipun yang mudik dia tetap bisa dapat Lailatul Qadar. Cuma seperti yang saya ungkap tadi, Rasulullah SAW, beliau setiap tahunnya beriktikaf di 10 hari terakhir untuk mencari Lailatul Qadar. Maka ini mungkin nasihat untuk jamaah Masjid Al-Mubarak. Dan alhamdulillah saya mendengar dari Mas Agus setelah kajian itu Januari 2023 saya ingin ini diperbaharui. Alhamdulillah akhirnya sekarang direnovasi menjadi baik dan luar biasa. Ini nasihat saya untuk Ramadan. Mulai tahun ini kalau sudah 10 malam terakhir bulan Ramadan, ramaikan masjid ini. Hargai Lailatul Qadar. Saling membangunkan satu dengan yang lain. Berat, Pak? Iya, berat. Tetapi demi lebih baik daripada 1000 bulan.
lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang untuk mendapati bulan Ramadan tahun ini dan beribadah di dalamnya, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar tahun ini. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.